Kita kembali lagi di diskusi di Rumah Kebudayaan Nusantara Antasari bersama saya Elizabeth Priliaya Yakarvalo. Hari ini kita akan membahas terkait konflik tanah ulayat dan sudah bersama saya narasumber Yohanes Franciscus Lema. Ini adalah anggota DPR RI Komisi 4. Namun sebelum berbincang lebih jauh dengan Pak Ansi Lema, kita akan melihat terlebih dahulu video di belakang saya. Baik, saya akan langsung bertanya kepada narasumber Pak Ansi Lema. Selamat siang. Saya ingin spesifik membahas terkait konflik tanah ulayat yang terjadi di Labuan Bajo, Flores Timur. Kita tahu bahwa Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata premium oleh pemerintah, namun memang konflik lahan masih terjadi di sana. Menurut pendapat Anda, apa sebenarnya masalah yang terjadi di sana? Ya, pertama-tama saya ingin mau sampaikan bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan ini dilakukan tahun 1945, yang namanya masyarakat adat dan berbagai hak-hak kehidupannya itu sudah eksis. Ya, ratusan tahun sebelumnya itu sudah ada. Sejak dahulu kala mereka telah menghidupi kearifan lokal, ya, bahwa tanah, bumi, adat istiadat itu mereka tumpangi, itu bahkan mereka anggap sebagai sesuatu yang sakral. Karena sakral, maka harus mereka jaga dan kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang menyatu dengan mereka. Nah, ketika merdeka dan kemudian menjadi dalam konteks negara bangsa, ini kerap kali karena alasan pembangunanisme, karena alasan industrialisasi, karena alasan profit oriented, kerap kali kemudian hak-hak ulayat, tanah ulayat, hak-hak masyarakat adat itu mengalami proses pencaplokan, peminggiran dan seterusnya. Nah, saya kira kasus-kasus seperti ini tidak hanya murni terjadi di Labuan Bajo, di banyak tempat. Kami Komisi 4 pernah datang bahkan sampai ke Kalimantan, ya, di sana bertemu dengan komunitas masyarakat adat Dayak. Mereka menceritakan hal-hal seperti ini. Posisi kami adalah jelas bahwa bagaimanapun juga masyarakat ini harus mendapatkan ruangnya. Ya, ruang untuk hidup. Ya, ada kawasan, kalau Komisi 4 itu bicara soal kawasan hutan, karena mitra kerjanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, hutan-hutan ini juga harus bisa diakses oleh masyarakat. Kita tahu ada hutan adat, di sana ada hak-hak ulayat masyarakat adat. Nah, karena itu mereka harus diberikan ruang untuk itu. Jangan sampai kemudian karena kepentingan profit oriented, akumulasi kapital, kemudian hak-hak masyarakat adat ini dalam tanda petik dirampas, ya, oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Saya kira ini akan menimbulkan konflik, ya, konflik vertikal bisa masyarakat dan negara atau juga konflik yang sifatnya horizontal. Saya kira demikian. Oke, untuk kasus Labuan Bajo, karena sudah ditetapkan sebagai pariwisata premium, pasti sudah banyak investasi yang masuk ke sana. Nah, ini yang dikhawatirkan masyarakat lokal, bahwa mereka sudah tidak bisa lagi menggantungkan hidup perekonomian mereka dari sana karena sudah diambil oleh pemerintah. Tanggapan Anda seperti apa? Pariwisata Labuan Bajo itu harus dibangun di atas semangat pariwisata berbasis community, ya, community based development, pembangunan yang berbasis pada komunitas. Bukan pariwisata, ya, yang meminggirkan komunitas masyarakat adat. Itu yang saya katakan seperti itu. Kenapa? Ini ada relasi antara negara di satu sisi, ya, investor, dan juga ada masyarakat adat atau masyarakat sipil. Tidak bisa karena kepentingan pariwisata yang dikatakan super premium kemudian menggilas kepentingan masyarakat di sini. Nah, sah saja investor mendapatkan profit, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan benefit. Karena itu PR besar dari wisata super premium ini adalah bagaimana wisata super premium ini bisa melibatkan partisipasi masyarakat adat, melibatkan komunitas masyarakat yang ada di sana. Jadi dua kata kunci sebenarnya, pariwisata itu harus berbasis komunitas dan pariwisata Labuan Bajo harus berbasis konservasi. Kenapa? Ya karena yang hidup di sana
satwa endemik Komodo, purbakala yang usianya sudah ribuan tahun. Ya, karena itu tidak boleh kemudian tempat hidup habitat Komodo ini dirusak-rusakin. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini adalah sonasi-sonasi yang ada. Kita tahu kan ada zona rimba, ada zona inti, ada zona konservasi. Ini ada kesan kecenderungan yang kuat karena kepentingan investor dan kepentingan meraup kapital sebanyak mungkin. Kemudian sonasi-sonasi ini digeser-geser. Yang tadinya merupakan zona rinti, zona rimba tidak bisa diganggu, kemudian menjadi zona pemanfaatan dan zona investasi. Ini berbahaya. Oke, Pak Ansi-Lema sebagai salah satu wakil NTT duduk di Komisi 4 yang concern terkait dengan masalah lingkungan hidup, salah satunya terkait dengan konflik tanah ulayat. Apa yang sudah sejauh ini, upaya apa yang sudah dilakukan? Kalau bicara soal Taman Nasional Komodo, saya selalu bicara kencang malah. Saya bicara bahwa pariwisata super premium di Taman Nasional Komodo itu tidak bisa dibangun dengan paradigma yang terlalu menonjolkan pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Justru Taman Nasional Komodo itu perspektif dominan yang harus dikembangkan itu adalah pariwisata berbasis konservasi. Ya, semakin alam dijaga, semakin mahal dan semakin premium Taman Nasional Komodo ini. Ya. Tetapi juga pariwisata yang tidak bisa meminggirkan komunitas masyarakat. Ya, artinya harus bisa melibatkan komunitas masyarakat. Makanya tadi saya bilang pariwisata berbasis komunitas. Itu yang kerap kali kita bicarakan. Komisi 4 bahkan sudah pernah turun ke sana melakukan kunjungan kerja sampai ke Pulau Rinca, Pulau Komodo dan juga Pulau Padar, ya, Loh Liang, Loh Buaya untuk melihat kondisi ini dan kemudian melihat bagaimana kehidupan Komodo di habitat itu, bagaimana pembangunan fisik ini kita pastikan tidak merusak konservasi ya dan alam sekitarnya. Dan kita juga bicara soal jangan sampai pembangunan wisata super premium ini meminggirkan hak-hak masyarakat adat ataupun komunitas setempat. Kira-kira begitu. Dan memang bicara wisata super premium ini, masalah salah satu yang cukup dominan di sana itu kan adalah masalah tanah. Nah, ini harus ditertibkan. Kenapa? Ya, supaya jangan sampai ada tumpang tindih, ya, ada tumpang tindih menyangkut masalah pertanahan ini. Hanya kalau bicara soal kepemilikan pertanahan itu kan kaitannya dengan Kementerian ATR, ya kan, reformasi agraria dan seterusnya. Nah, itu mitra kerjanya di Komisi 2. Sementara Komisi 4 lebih dekat bermitra kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ansi-Lema atas diskusinya. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa karena sebagai salah satu anak NTT yang cukup vokal di Komisi 4 untuk menyerukan isu-isu lingkungan. Terima kasih sekali lagi. Mengutip untuk closing statement bahwa pariwisata super premium di Labuan Bajo tidak boleh memikirkan hak-hak masyarakat. Pariwisata berbasis konservasi. Terima kasih, saya Elizabeth Prilaya Carvalho. Kita akan kembali ke diskusi selanjutnya di Rumah Kebudayaan Nusantara Antasari.